Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat. Ini adalah video pembelajaran kedua pada mata kuliah pembelajaran tematik ketiga dengan Bapak sendiri sebagai dosennya adalah Taufikullah Dahlan SPD MPD. Pada kesempatan pada video ini, Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik itu sendiri. Pembelajaran tematik 3 Pembelajaran tematik 3 yang diampu pada semester 6 ini untuk kelas A, B, C diisi oleh Bapak Taufikullah Dahlan SPD MPD pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan pada tahun 2021 ini. Pada materi perkuliahan tematik 3 ini kita akan melalui beberapa fase, yaitu kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran tematik itu sendiri, jaring-jaring tema, membuat silabus, menganalisis buku guru, buku siswa, lalu menganalisis dan mampu dalam menyusun RPP, silabus, LKS, mampu membuat evaluasi pembelajaran, akan melakukan UTS, dan menganalisis pembelajaran presentasi nanti sesuai dengan materi yang sudah ditentukan. Kita ketahui bahwa pada materi pembelajaran tematik di sini kita akan mengaitkan berbagai materi yang ada di kelas 3 sekolah dasar ke dalam tema-tema. Itu menjadi suatu tantangan bagi guru sekarang untuk bisa mengkoneksikan antara kehidupan nyata yang dialami oleh siswa dengan teori-teori yang akan diajarkan oleh guru di sekolah, seperti itu. Dalam tema, jadi ada beberapa tema nanti yang akan kita pelajari. Nah, ini ada beberapa tema yang dipelajari di kelas 3, nanti tinggal diupdate saja kalau seandainya ada perubahan. Tema, subtema, ada beberapa revisi yang dilakukan. Misalkan pada tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, seperti itu. Nah, bagaimana kemampuan, pengalaman, strategi yang dilakukan oleh guru untuk meramu berbagai materi untuk bisa disambungkan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti itu. Karena kita ketahui pada dasarnya kita membutuhkan semua aspek yang ada di muka bumi. Unsur dari tanaman, hewan, sama manusia yang lainnya. Nanti dari tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup terbagi menjadi beberapa subtema. Di antaranya adalah misalkan ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana siswa sekolah dasar mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Seperti itu. Yang kedua adalah subtema pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari manusia lahir
kemudian dewasa, kemudian meninggal, bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan hewan, seperti itu. Karena Allah menciptakan hewan di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti itu. Yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nanti bagaimana caranya guru untuk meramu berbagai materi ke dalam tema dan subtema yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, ini menjadi suatu dasar yang harus dimiliki oleh siswa, bagaimana mereka mampu beradaptasi, mampu menyayangi, mampu bersimbiosis mutualisme antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita ketahui bahwa sekarang lagi musim penghujan, banyak sekali terjadi bencana-bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dengan kita menanamkan sifat menyayangi tumbuhan dan hewan, maka generasi-generasi depan akan melakukan proses penghijauan terhadap lahan-lahan yang gundul. Sehingga kita menanamkan nilai-nilai yang bermanfaat untuk proses kelangsungan hidup manusia. Di antaranya adalah subtema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kemudian manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Satu, menjaga ekosistem. Kedua, membuat resapan air. Yang ketiga, menahan laju pergerakan tanah. Banyak sekali sekarang kita melalui musim. Mudah-mudahan yang terkena musibah mudah-mudahan disabarkan, dapat diberi bantuan, yang meninggal mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, seperti itu. Yang kedua adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tentu Tuhan menciptakan hewan untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik itu secara tenaganya atau dari protein untuk sebagai bahan makanan, seperti itu. Dan masih banyak lain. Atau sebagai peliharaan. Yang ketiga, adalah menyayangi tumbuhan. Seperti itu. Menyayangi hewan. Bagaimana siswa mampu untuk menanam? Bagaimana siswa mampu untuk merawat? Bagaimana siswa mampu untuk menghargai setiap tumbuhan yang mereka tanam untuk keberlangsungan ekosistem? Seperti itu. Ketika anak didik kita, keturunan kita diajarkan untuk menyayangi tumbuhan, sehingga tidak akan terjadi penebangan liar, seperti itu. Sehingga akan terbentuk udara yang bersih. Yang keempat adalah menyayangi hewan. Nah, banyak sekali hewan yang terlantar akibat habitatnya sekarang telah hilang. Nah, yang ketiga diantaranya adalah benda di sekitarku. Nah, siswa mampu mengidentifikasi benda apa saja yang ada di sekitarnya. Siswa mampu
Mengidentifikasi benda apa saja yang ada di sekitarnya, gitu. Misalkan di sekitar rumah ada apa saja, ada hewan, ada tumbuhan, ada kursi, ada meja, ada lemari, ada lampu, apapun bisa mereka ceritakan. Wujud bendanya seperti bagaimana, seperti itu. Perubahan wujud bendanya bagaimana. Lalu keajaiban perubahan wujud di situ benda padat, cair, atau gas. Seperti banyak kita eksplor di sana. Tujuannya ketika mahasiswa didik kita mengetahui benda di sekitarnya, dia mampu mengadaptasikan kehidupannya dan mempergunakan setiap benda yang ada di sekitarnya untuk keberlangsungan kemudahan hidup. Seperti itu. Selanjutnya adalah kewajiban dan hakku. Nah, kewajiban segala sesuatu yang mesti kita lakukan, kita berikan untuk orang lain, hak adalah yang harus kita terima. Kewajiban dan hakku di rumah, beribadah, memati orang tua, membereskan. Aku adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, seperti itu dan lain-lain. Kewajiban dan hakku di sekolah, mengikuti pelajaran, seperti itu. Aku mendapatkan pengajaran dari guru. Kewajiban dan hakku dan bertetangga. Nah, kita ketahui bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, maka kita mengetahui kewajiban dan hak dalam bertetangga. Saling membantu, saling bergotong royong, saling memberikan perhatian terhadap tetangga, teman. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, nanti kewajibannya apa? Mengikuti segala aturan yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pemimpin di negara ini. Hakku mendapat perlakuan pendidikan yang baik dan yang lain. Dan masih banyak lain. Seperti itu. Oke, pembelajaran tematik berkenaan dengan tema. Kita sudah menjelaskan beberapa tema yang akan kita pelajari dalam pembelajaran tematik 3 ini. Pada tematik, pembelajarannya berorientasi pada satu wujud melalui penyesuaian dengan suatu tema tertentu. Misalkan tadi menyayangi hewan dan tumbuhan. Bagaimana suatu tema tersebut menjadi suatu wujud pembelajaran yang baik dan benar. Semua materi diarahkan bagaimana untuk membentuk kepribadian yang menyayangi hewan dan tumbuhan. Seperti itu. Sekarang kita ketahui bahwa pembelajaran tematik adalah suatu model pendekatan pembelajaran terpadu pada jenjang taman kanak-kanak, TK, taman anak TR, atau atfal, atau sekolah dasar, SD, MI, Madrasah Ibtidaiyah, untuk kelas awal yang didasarkan pada tema-tema tertentu yang kontekstual dengan dunia anak. Misalkan mungkin temanya sekarang adalah menjaga kesehatan, karena kita ketahui bahwa kita sekarang masih pandemi COVID-19, coronavirus disease 2019. Seperti itu.
Bagaimana kita mengajarkan, melakukan, ja kesehatan yang baik dan benar, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, pola hidup yang sehat, makan, tidur, istirahat, dan yang lain. Mungkin temanya bisa diambilkan tema kesehatan. Model pembelajaran tematik adalah susunan rencana kegiatan yang digunakan dalam keseluruhan unit pembelajaran, termasuk semua fungsi perencanaan, rancangan, implementasi, penilaian untuk unit tersebut. Joyce dan W dalam Melger tahun 2000 halaman 12. Jadi pembelajaran tematik itu adalah suatu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran tematik yang menyusun suatu fungsi perencanaan. Bagaimana kita merencanakan proses pembelajaran, bagaimana rancangannya, bagaimana implementasinya, dan bagaimana penilaian untuk unit tersebut. Biasanya ini tercantum pada RPP seperti itu. Lebih dari satu model, satu macam metode, gaya maupun strategi mengajar dapat dilaksanakan dalam satu model pembelajaran. Jadi kita bisa mengcombine dalam pembelajaran tematik ini, misalkan pembelajaran PBL, problem based learning. Jadi kita bisa mengcombine bagaimana kita memberikan permasalahan yang ada, permasalahan yang ringan untuk dipecahkan oleh siswa. Seperti itu. Model pembelajaran berlaku dalam satu periode pembelajaran, biasa satu semester. Kita melakukan pembelajaran semester dalam proses satu tahun. Seperti itu. Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik dengan menekankan keterlibatan siswa secara aktif dan menyenangkan sehingga aktivitas pembelajaran relevan dan memakna. Jadi pada dasarnya kita mengedepankan siswa supaya aktif dan menyenangkan. Jadi ketika siswa pulang ke rumah, ada nilai-nilai yang diambil dari sekolah. Nah, kita ketahui bahwa sekarang sekolah menggunakan pembelajaran online, seperti itu, secara daring. Ada nilai-nilai yang didapat ketika mereka melakukan pertemuan di sekolah, yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Ada nilai-nilai, ada kesinambungan. Jadi tidak terpisah antara dunia pendidikan dengan dunia hari mereka. Yang mana pada dasarnya kelas 3 itu adalah masa-masa mereka untuk bermain. Jadi ada hal yang menyenangkan yang mereka dapatkan ketika mereka berada di bangku sekolah dasar. Dan bermakna. Menjadi bekal, menjadi sebuah kenangan bagi mereka selama berada di dunia ini, seperti itu. Relevasi pembelajaran tematik dengan kurikulum terpadu dan model pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran tematik itu di kurikulum terpadu, perkucutan kurikulum terpadu, pembelajaran terpadu, lalu pembelajaran tematik. Dia lebih mengedepankan terhadap tema-tema yang kita sudah sebutkan tadi. Dalam penggalian tema, sebenarnya materinya tidak terlalu dalam, seperti itu. Tidak terlalu luas, tapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita mengemas. Mengemas secantik mungkin, seringan mungkin, serenyah mungkin. Materinya tidak terlalu luas, mudah untuk memadukan beberapa mata pelajaran. Yang penting mata pelajaran itu adalah bermakna bagi siswa mengenang setiap pembelajaran yang mereka dapatkan di proses di bangku
formal gitu. Disesuaikan dengan psikologis perkembangan siswa. Nah, yang jadi permasalahan kadang-kadang ketika guru sekolah dasar yang baru terjun mengajar, mereka kadang-kadang tidak menyesuaikan pola pikir yang sedang mereka ajar. Nah, jadi ketika teman-teman mengajar ke sekolah dasar, alangkah baiknya pola pikirnya mengikuti pola pikir yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar. Yang mana pola pikirnya adalah mereka senang bermain, pelajaran yang menyenangkan, berpikirnya masih berpikir konkret, dan yang lainnya seperti itu. Memadai sebagian besar minat siswa. Nah, lihat juga nih, siswa sukanya apa? Misalkan kalau anak Bapak sukanya menggambar. Nah, berarti arahkan, kalau memang mayoritas kebanyakan siswa itu menggambar, arahkan ke siswa untuk seni budaya dan pekerti SBDP. Mempertimbangkan peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Nah, peristiwa-peristiwa apa aja yang bisa kita angkat dalam proses pembelajaran ini. Mempertimbangkan kurikulum yang berlaku dan harapan masyarakat. Jadi kan ada ikatan orang tua, ada ikatan orang tua siswa. Nanti apa yang diharapkan orang tua siswa ketika anaknya belajar di sekolah? Misalkan saya ingin penanaman karakter, seperti itu. Saya ingin penanaman dalam pemahaman kemampuan matematika, bahasa Indonesia, atau tema-tema yang lain. Nanti kita terapkan dalam sebuah kurikulum, lalu kita ajarkan kepada siswa. Selanjutnya ketersediaan sumber belajar, menyiapkan sumber belajar yang baik. Misalkan kalau online kita siapkan PowerPoint-nya, siapkan medianya, LKS-nya, siapkan yang lainnya, buku bahasanya dalam bentuk e-book, atau apapun. Seperti itu. Nah, dalam tema beberapa pemersatu kegiatan. Memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep yang ada. Pemersatu, membuat, mengangkat, seperti itu. Sebuah tema yang mempersatukan indikator dari mata pelajaran. Nah, nanti kita dalam satu pertemuan ada indikator yang mesti dicapai dalam pelajaran dari mata pelajaran misalkan agama, bahasa Indonesia, IPS. Seni budaya, penjas, dan olahraga dan kesehatan. Nanti setiap mata pelajaran itu akan berkontribusi pada tema yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Misalkan menyayangi hewan dan tumbuhan. Dalam agama jelas bahwa kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi harus menjaga semua sumber daya alam yang ada di muka bumi. Kita boleh memanfaatkan, kita boleh mempergunakan, tapi kita tidak boleh merusak terhadap apa yang ada. Seperti itu. Kita juga harus menjaga untuk anak cucu kita ke depan. Oke, mungkin untuk pertemuan ini cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan.
Silakan teman-teman untuk melakukan resume dan mengerjakan tugas yang ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.